tetap tunduk dan taat pada keputusan musyawarah partai. Oh. Jadi ada yang tidak taat ya. Kemudian pernah duduk di Komisi 1 DPR RI. Ya. Terima kasih Rahma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada Ramadan Pohan, Wakil Sekjen Partai Demokrat, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, dan baru saja bergabung dengan pasangan Prabowo Hatta. Selamat bergabung kalau begitu. Baik, ini langsung kita mulai. Kita akan menyoroti visi Capres tentang politik luar negeri. Seperti kita ketahui, kita sudah saksikan bersama ya bagaimana visi misi yang disampaikan para Capres dalam debat Capres tentang politik luar negeri. Baik, langsung saja saya beri kesempatan mungkin dari nomor 1 dulu nih, Prabowo Hatta dulu. Silakan mengkritisi atau mungkin memberi catatan ya terhadap visi misi para Capres kemarin. Silakan, ini siapa dulu? Terima kasih. Kalau yang kita lihat kemarin di dalam perdebatan mengenai isu politik luar negeri, Pak Prabowo itu kita lihat lebih mengedepankan soal seperti marwah, kedaulatan, ya, yang intangible sifatnya. Dan ini merefleksikan pengalaman, pengetahuan beliau tentang isu-isu luar negeri. Ya, itu pertama. Yang kedua, gestur dari Pak Prabowo sendiri memperlihatkan dan meyakinkan kepada publik bahwa beliau itu sudah sangat siap untuk memimpin 245 juta rakyat Indonesia. Dan yang kedua, kalau kita perhatikan bahwa Pak Prabowo Subianto 5 tahun ke depan itu memastikan akan ada kelanjutan politik luar negeri yang selama 10 tahun terakhir ini sudah dilaksanakan oleh Bapak SBY. Ya. Hasilnya 10 tahun ini cukup signifikan. Ya, Indonesia dalam tataran ekonomi kita masuk kepada negara G20 dan kita adalah nomor 15, dan kemudian juga kita menurut dari World Bank kita udah nomor 10 kekuatan dunia. Baik. Nah, yang ketiga, Pak Prabowo ini melihat politik luar negeri kita ini sangat luas ya. Yeah. Di situ tidak sekadar seperti Pak Jokowi melihat dalam skop seperti perdagangan. Tetapi kalau Pak Prabowo secara keseluruhan, holistik, ya ekonomi, ya pertanian, ya perikanan, ya kelautan, dan semuanya tercakup di sana. Itulah dia yang bisa kami katakan. Baik. Ini sebelum saya ke Pak Ali Mukhtar Ngabalin, sabar dulu nih. Ada yang kelewatan. Kita putar dulu nih tayangan berikut ini, pemirsa. Di sini saya, Jokowi dan JK punya komitmen mendukung penuh Palestina untuk menjadi negara yang merdeka, menjadi negara yang berdaulat, dan mendukung penuh Palestina untuk masuk sebagai anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tidak mungkin kita jadi negara yang merdeka, tidak mungkin kita jadi negara yang terhormat kalau rakyat kita miskin. Jadi ini menjadi dasar daripada politik luar negeri saya. Saya harus membenahi kondisi dalam negeri Republik Indonesia. Saya bersama Hatta Rajasa harus membereskan masalah-masalah di dalam negeri. Ekonomi kita harus kuat, kekayaan nasional kita harus kita amankan, baru kita memperkuat semua sendi-sendi kekuatan nasional, dan dengan demikian kita akan disegeni oleh semua negara. Salah satunya cuplikan tadi ya Pak Ali ya, Jokowi menyoroti tentang Palestina begitu lebih konkret, dan Prabowo mungkin tadi itu lebih luas begitu ya pemaparannya. Silakan ini dilanjutkan. Yang paling pertama saya harus mengatakan bahwa 15 tahun terakhir setiap isu internasional tentang dukungan Palestina impossible. Jangan ngecap deh. Jangan ngecap kalau bilang dukung Palestina. Sejak kapan PDIP memberikan dukungan kepada Palestina? Udahlah, jangan ceritalah. Umat Islam Republik ini tahu bahwa yang namanya mendukung Palestina merdeka itu adalah sebuah negara kedaulatan Islam di Timur Tengah yang berhadapan dengan Israel, laknatullah, Amerika, laknatullah itu. Tunggu. Ya benar, jangan cerita lah. Baik, jangan cerita tentang dukungan Palestina, kemudian ngecap, kemudian
untuk memberikan simpatik dan pencitraan kepada publik Indonesia. Udahlah, jangan cerita itu. Baik, jangan ini cerita. mungkin ini ada juga nih dari Partai Islam juga ini. Kita tanya dulu nih Pak Jazilul ini tentang Palestine tadi. Apa Palestina? Palestine. Oh, Palestine. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ali Muchtar Ngabalin ya biasalah karena memang saingan. Tetapi Pak Jokowi ini menyampaikan visi kenapa bertahun-tahun Palestina ini Indonesia tidak pernah jelas sikapnya, termasuk mendirikan kedutaan besar di sana. Kalau dibilang soal ngecap, silakan. Pak Jokowi selalu menyampaikan visinya secara terukur. Dan ini sudah terbukti. Tanah Abang 25 tahun bisa dipinggirkan, termasuk juga soal-soal luar negeri. Karena apa? Dalam visinya Pak Jokowi ini mengedepankan dialog. Nah, termasuk di luar negeri. Nah, kemarin saya lihat debat yang kemarin itu sesi paling terbaik dari semua debat yang disampaikan Pak Jokowi. Detail, jelas, bukan ngawang-ngawang. Pertahanan itu juga dimaksudkan untuk warga Indonesia yang ada di luar negeri, yang menjadi pekerja, itu juga wajib dilindungi. Nah, ini semua tidak bisa. Apakah menangani TKI dengan kekuatan militer? Gak mungkin. Ini tetap dengan jalur-jalur dialog. Oleh sebab itu termasuk Palestina, Pak Jokowi ingin tampil di dunia internasional bagaimana Indonesia eksis dan mengajak negara-negara lain termasuk Timur Tengah. Asal tahu saja di Timur Tengah ini terjadi banyak kekacauan dan poros Indonesia ini, Islam Indonesia ini harus tampil memberikan solusi. Jadi bukan ngecap ini ya, bukan ngecap, sebab Indonesia itu negara Islam terbesar di dunia. Baik, ini ditambahkan nih, silakan Bang Indra. Ya, saya kira kalau ngecap itu kan ini kan debat capres, bukan debat partai politik ya. Jadi nggak ada kaitannya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan menurut saya. Karena ya Pak Jokowi adalah seorang calon presiden, bagaimanapun dia harus menempatkan diri pada posisi yang tepat. Politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif ikut serta dalam perdamaian dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan kita tahu bahwa memang negara ini sudah mengirimkan banyak sekali misi-misi militer untuk perdamaian di banyak negara sejak dulu ya. Dan ini ditegaskan kembali oleh Pak Jokowi. Selain itu, kalau dikatakan bahwa Pak Prabowo Hatta ingin melanjutkan apa-apa yang kebijakan politik luar negeri yang sudah ditanamkan oleh Pak SBY Budiono, menurut saya justru Pak Jokowi melakukan koreksi yang lebih baik gitu. Kenapa? Misalnya kalau dikatakan bahwa politik luar negeri Indonesia selama Pak SBY itu stabil, saya tidak. Buktinya Pak SBY malah tidak pernah lagi datang ke Belanda. Kenapa? Karena sempat mau datang ke sana, di demo di sana, sampai hari ini nggak pernah datang ke Belanda. Ada apa? Ada masalah Indonesia dengan salah satunya dengan Belanda gitu. Kemudian bagaimana kita menciptakan diplomasi untuk masalah dalam negeri? Karena politik luar negeri adalah cerminan dari masalah dalam negeri. Masalah internasional yang sekarang menarik perhatian adalah Papua. Itu banyak sekali dibicarakan di Kongres Amerika oleh perwakilan-perwakilan dari Samoa, dari Amerika Serikat, dan juga oleh beberapa negara. Itu sama sekali tidak dicoba untuk diselesaikan oleh pemerintahan SBY Budiono. Nah, ini yang juga menjadi bagian dari kebijakan politik luar negeri yang artinya menyelesaikan masalah-masalah dalam negeri versi Jokowi JK. Saya kira itu. Baik, ini silakan ditanggapi. Dari apa dulu? Ini begini, harus ditahu dari mana referensinya Anda itu mengetahui bahwa Indonesia selama ini tidak punya sikap yang jelas tentang Palestina. 5 tahun saya di DPR itu di Komisi Luar Negeri. Saya juga di Komisi 1, Bang Amalin. Dengar dulu. Saya datang ke sana, Presiden Indonesia, Presiden Indonesia itu 19 tahun, 19 kali dalam 9 event internasional tentang sikap Indonesia untuk Palestina. Yang kedua, lewat International Parliamentary Union, IPU, Indonesia lewat parlemennya dengan jelas
Itu Tiba-tiba aja ini baru sebut ini tentang Prabowo. Itu tidak konkret. Itu hanya baru. sikap himbauan. Antum ini baru kayak mimpi menyebutkan barang baru, itu barang. Nggak bisa dong. Masa Indonesia tidak punya sikap jelas tentang Palestina? Apa yang disampaikan Pak Jokowi lebih jelas. Kita mau buat kedutaan Indonesia di Palestina. Kalau selama ini cuma himbauan, demo, apa yang bisa dilakukan tidak konkret. Ada langkah konkretnya begitu. Gini, kalau ini kan visi misinya Capres. Iya, betul. Pemerintah Republik ini tadi kan Bung Ramadan Pohan ini kan menyebutkan tentang visi internasional dan foreign affairs, luar negeri yang dikembangkan oleh calon presiden Prabowo Subianto itu adalah melanjutkan apa yang menjadi sikap dan kepribadian Presiden Yudhoyono ketika mengembangkan isu-isu internasional dan hubungan internasional. Salah satu di antaranya itu adalah meskipun tidak seperti orang ngomong tentang dukungan Palestina, tapi Republik ini tahu pikiran dari mana Joko Widodo bisa punya pikiran tentang dukungan Palestina. Saya menambahkan bahwa dalam kunjungan saya bersama Komisi 1 ke Palestina pada tahun yang lalu, dan pada saat itu segala sesuatu itu ya masih harus lewat Israel. Bahkan Perdana Menteri luar negeri dari Palestina untuk keluar masuk Palestina mau ke mancanegara itu harus melalui persetujuan Israel. Artinya apa? Artinya bahwa Israel sampai saat ini secara de facto masih menguasai Palestina, dan Palestina memang belum merdeka. Nah, kedua, menyangkut keanggotaan Palestina di PBB itu tergantung dari pembahasan Dewan Keamanan PBB. Nah, Indonesia tidak masuk di Dewan Keamanan PBB, tapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Selain statement-statement kita yang memperlihatkan posisi kita yang sangat jelas untuk membela Palestina, dan ingat, bantuan kemanusiaan kita itu dikenang abadi oleh rakyat Palestina. Dan tahun lalu Indonesia memberikan sumbangan untuk mendirikan rumah sakit di Palestina. Baik. Dan itu adalah karyanya. Pak Jokowi ini menjadi Presiden Republik Indonesia, bukan presiden dari hanya sekedar satu partai atau dua partai. Maka visi ke depan ini sebagai umat Islam terbesar, di mana Palestina bagian yang sudah bertahun-tahun tidak mendapat perhatian yang spesifik dari Indonesia dalam pengertian yang konkret. Nah, sementara Palestina saja punya kedutaan di sini. Ya, nah, ini implementasi. Baik, nah, mungkin bukan membayangkan yang lalu-lalu. Yang soal Enggak, bahwa sekarang kita begini, memberikan sebentar. bantuan. Bagaimana mungkin kita mendirikan kedutaan di sana sementara Palestina masih di dalam jajahan Israel? Indonesia sudah merdeka. Ya, Kedaulatan Jokowi kita nanti ada di buktikan. sini. Ya memang. Ini dia. Ini dia. Saya melihat ada bahaya dari retorika, ya, bahaya dari retorika ingin mencuri perhatian dari simpati umat Islam. Yang banyak tapi jadi keliru. retorika siapa? Tapi jadi keliru. Yang banyak retorika siapa sebenarnya, Bu? Baik, silakan nih Bang Indra. Kalau kita lihat soal bantuan-bantuan ke Palestina itu sejak zaman Bung Karno, Pak Harto, Gus Dur, semuanya. Artinya kalau bantuan-bantuan yang tadi disampaikan, tapi sikap politik ini baru. Artinya sikap politik ini baru dari pemerintah Indonesia. Tentu kita harus dirikan kedutaan besar di Palestina, tetapi tentu kita harus lewat jalur Israel juga. Kalau lewat jalur Israel berarti kita harus lewat juga apa negara-negara konferensi dunia Islam dan segala macam gitu. Artinya kita bisa memanfaatkan posisi Indonesia sebagai negara muslim terbesar untuk bermain di tingkat konferensi negara-negara Islam, lalu mereka yang memfasilitasi itu. Memang persoalan dasar dari pengakuan kedaulatan Palestina itu adalah bagaimana caranya Indonesia mendirikan kedutaan besar di sana. Karena kita juga tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Setahu saya ya makanya ada anggota parlemen itu mengambil jalan belakang. Tantu Yahya pergi juga ke Israel kan, ada fotonya kan, untuk mengambil katanya untuk kepentingan Palestina. Saya nggak tahu apa bisa jelaskan itu. Dan saya yakin Pak Rahma, masyarakat Islam Indonesia setuju dengan pikiran Pak Jokowi untuk mendirikan kedutaan. Tapi secara teknis bisa diwujudkan tidak itu? Nah, itulah yang disebut visi ke depan. Ya, secara teknis bisa. Kenapa tidak bisa? Ya kita punya negara-negara oke.
Jokowi JK itu sudah salah satu visinya adalah memaksimalkan peran Indonesia di negara-negara konvensi negara Islam. Iya, lewat kedutaan negara Islam bisa. Nah, ini dia. Ya, kita bisa menitipkan. Saat ini hubungan diplomatik kita dengan Palestina sudah seperti yang Bung Indra katakan, itu dirangkap di Jordania, di Aman. Nah, sudah ada. artinya begini. Nothing's new, nggak ada yang baru. Sama ini dulu yang mau ketika dikreasi negara oleh Pak Indonesia Jokowi. berdiri, itu banyak sekali negara internasional yang mau bantu, tapi lewat jalur belakang nggak bisa. Kalau nggak bisa di depan, lewat jalur belakang dulu. Tapi komitmen bahwa bangsa Indonesia harus mengakui negara Palestina merdeka ada dalam visi Jokowi JK. Baik, Itu disampaikan kita secara harus langsung. break dulu nih. Kita lanjutkan lagi nanti pemirsa. Kami segera kembali setelah pesan-pesan berikut. Ya. Ya, luar biasa nih, semangat juga ya yang di studio ini. Cukup berarti nggak diskusi nih kita. Baik, kita akan lanjutkan ya diskusi, tapi sebelumnya kita simak dulu tayangan berikut ini. Masalahnya Pak Joko Widodo adalah bahwa sebagian wilayah maritim kita termasuk diklaim oleh salah satu negara yang jadi masalah di Laut Cina Selatan. Itu masalahnya. Jadi yang saya ingin tanya, bagaimana sebaiknya kita bersikap dalam hal itu, karena kita juga bagian dari ASEAN. Ya, ada 4 negara ASEAN yang punya klaim. Bagaimana kita sebagai katakanlah negara terbesar di ASEAN, apakah kita abstain sama sekali atau kita membela 4 kawan-kawan kita di ASEAN itu dalam masalah Laut Cina Selatan itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Pak Joko Widodo, silahkan ditanggapi. Tadi sudah saya sampaikan, kalau kita berperan dan peran itu kita bisa memberikan keuntungan pada negara-negara kawan kita di ASEAN, itu kita lakukan. Tetapi kalau kita tidak mempunyai sebuah solusi yang benar, tidak mempunyai sebuah jalan keluar yang benar, proses diplomasi yang ingin kita lakukan tidak memberikan manfaat untuk apa? Setahu saya, apa yang terjadi di Laut Tiongkok itu, kita tidak mempunyai konflik sama sekali masuk di dalam area yang ada. Hanya memang peran kita, kalau memang dibutuhkan, kita bisa masuk dengan catatan tadi yang sudah beberapa kali saya sampaikan, harus ada manfaatnya. Harus bisa memberikan solusi dan harus bisa memberikan jalan keluar agar konflik itu tidak meluas dan memberikan dinamika yang tidak baik terhadap kawasan di ASEAN ini. Konflik-konflik seperti itu saya kira memang lebih baik apabila secepatnya diselesaikan, dan peran itu saya kira bisa dilakukan dengan strategi diplomasi yang di depan tadi sudah saya sampaikan. Tetapi kalau peran itu memang tidak ada manfaatnya, untuk apa kita melakukan? Manfaatnya, ini tamanya sudah tidak sabar ingin dikomentari dulu nih. Kalau ada manfaatnya dan kalau ada solusinya, mungkin dikomentari dulu sebelum nanti dibahas. Di sini begitu maaf, saya harus mengatakan bahwa misi atau visi Pak Jokowi mengenai politik luar negeri memang tidak memadai. Sayang banget. Dan mengenai Laut China, Laut Tiongkok Selatan, kita mengenai Tiongkok sekarang. Laut Tiongkok Selatan itu keterlibatan Indonesia itu sudah sejak kapan-kapan. Sejak 25 tahun terakhir kita terlibat di dalam Laut Tiongkok Selatan. Jadi kalau Pak Jokowi bilang, ya kita lihat perannya seperti apa, itu agak aneh. 25 tahun kita berperan di sana tidak diperhatikan oleh Pak Jokowi. Itu satu ya. Oh, ada yang kedua ini. Dan
Dan yang kedua, ya termasuk di situ aktornya adalah Hasyim Jalal. Hasyim Jalal sampai sekarang masih yang kita tahu diplomat senior, sudah ya sudah mempionirin ya, dari zamannya Ali Alatas dulu untuk keterlibatan kita di Laut Tiongkok Selatan. Nah, kalau Pak Prabowo di sini melihat peran Indonesia itu ada karena Indonesia itu di dalam ASEAN. Kita sebagai pemimpin ASEAN, kita harus memberikan kontribusi yang positif di sana. Ya tentu tadi seperti dialog-dialog itu bagian dari politik luar negeri kita yang menjalankan top politik. Ada menambahkan dikit. Saya mau katakan ya, tolong kasih tahu kepada teman-teman yang membackup Pak Joko Widodo dari masalah luar negeri. Terus terang, Bung Indra. Pada tanggal 24 Juni 1984 sampai dengan hari ini 86 kali Indonesia terlibat dengan international conference, baik itu ASEAN maupun di Jenewa. Itu tentang apa? Bicara tentang Tiongkok Selatan. Jadi kalau tiba-tiba Jokowi berpikir tentang kemungkinan kalau itu nanti akan bisa, kalau kita dibutuhkan, kalau kita memang nggak sikap, kalau peran kita tidak ada, gimana? Bagaimana? Baik, ini langsung dijawab. Bung, sorry Bung, sebentar nanti Bapak ngomong, saya kasih kesempatan ke saya. Artinya saya mau bilang begini, politik luar negeri Indonesia itu adalah bebas aktif. Konvensi Jenewa dan Kovenan 68 menjelaskan tentang negara-negara merdeka seperti Indonesia. 89 kali, Bung. Baik, itu Indonesia sudah terlibat. ya, Oleh karena itu maksud saya, kalau sikap seperti ini yang dilakukan oleh seorang Presiden Joko Widodo kalau akan datang, saya kira Indonesia tidak punya peran apa-apa untuk politik luar negeri. Silakan ini. Sorry banget, mohon maaf. Sorry banget. Ya, masalahnya saya mau jawab. Pak Prabowo juga dalam debat mengatakan, untuk apa konferensi saja? Kita tidak butuh begitu banyak konferensi, termasuk pernah. Jadi yang dikatakan oleh Pak Jokowi itu bukan konferensi itu, tapi apakah masalah konflik di Laut Cina Selatan ini terkait erat dengan masalah Indonesia atau tidak? Nah, kalau memang itu memberikan dampak kepada Indonesia, kita ikut. Tapi kalau tidak, silakan diplomasi berjalan sebagaimana adanya. Bukan berarti Pak Jokowi sama sekali mengabaikan bahwa fakta-fakta yang sudah berlanjut. Kita tahu bahwa ada empat negara yang terlibat. Brunei Darussalam, Malaysia, ada Vietnam, kalau nggak salah itu, ada Filipina yang bersaing dengan China dan kemudian Hong Kong. Kemudian di Amerika mau masuk. China memancing Indonesia untuk masuk. Tuan rumahnya sekarang adalah Thailand yang menjadi tuan rumah. Indonesia mengajukan proposal. Itu kerja diplomasi biasa. Tapi yang ditanyakan kemarin adalah bagaimana sikap Pak Jokowi sebagai presiden untuk masalah yang seperti ini. Dia udah bersikap benar, textbook politik luar negeri, bebas dan aktif. Jangan dipelintir dengan konferensi itu, karena Pak Prabowo juga nggak suka konferensi seperti itu. Silakan ini kalau menjadi tim sukses mestinya seperti Pak Prabowo, nyatanya beda gitu. Betul, Mbak Rama. Memang apa yang disampaikan Pak Jokowi, baik pernyataan maupun atas jawaban, itu selalu menjadi trending. Karena apa? Karena memang apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini adalah suatu perubahan, gagasan perubahan. Nah, termasuk juga soal Palestina, soal Cina Selatan. Kalau yang sudah jalan nggak usah dibahas. Itu sudah pasti jalan. Nah, maksudnya apakah akan mereka diplomat itu kan digaji. Betul. Masa nggak ada kerjanya? Siap. Baik, itu juga yang Pak Jokowi selalu katakan, bukan hanya soal Cina Tiongkok, diplomat Indonesia menjadi pintu, bukan hanya urusan politik, termasuk juga urusan perdagangan dan lain-lain. Nah, urusan Cina Tiongkok ini saya pikir maju apa yang disampaikan Pak Jokowi, lebih maju dari apa yang sekarang ini dibicarakan 25 tahun. Baik. Tapi sebentar, memang masalah Tiongkok, Laut Cina Selatan ini memang bahaya ya. Jadi Pak Jokowi ini kan hati-hati juga orangnya. Kenapa? Karena kalau kita masuk terlalu jauh, angkatan perang kita kalah dengan Cina. Kalau mau masuk ya ada untuk katakanlah perang atau posisi macam-macam. Tapi untuk diplomasi, makanya dia jawabnya ya hati-hati gitu. Rahman. Jangan sampai nanti justru kita terjebak dengan masalah ini harus segera disampaikan. Begini, saya harus kasih tahu kepada saudaraku berdua, sahabat berdua.
Kenapa Pak Prabowo menyampaikan masalah ini? Jangan Anda lupa karena Tiongkok itu telah mengklaim bahwa Natuna itu adalah masuk dalam wilayah Tiongkok. Kalau pemerintah yang berkuasa akan datang tidak memikirkan pointers ini, Natuna itu bisa diangkat oleh orang lain. Maka itu sebabnya, maka itu Prabowo mengatakan bahwa, wah, sayang juga ya kalau visi luar negerinya kayak begini. Sebab kalau nanti pemerintahan ini berkuasa kemudian menganggap bahwa Laut Tiongkok itu, Cina Selatan itu kemudian bukan menjadi sesuatu yang prioritas, ini Natuna sekarang sudah diklaim ini, Bu. Oh, tunggu dulu. Masalahnya itu adalah di zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif itu diakui sebagai wilayah teritorial Indonesia. Memang ada beberapa mil laut, katakanlah, yang masuk di dalam area konflik, tapi Tiongkok tidak mengakui Pulau Natuna. Yang diakui adalah ada beberapa mil laut, beberapa meter laut ya, yang artinya Indonesia ingin mencoba mengambil peran yang lebih aktif, tetapi tidak ingin terseret menjadi bagian dari konflik itu. Jangan Bapak berpendapat, ini keluar dari mulutnya mantan duta besar Cina. Iya. Yang namanya Jenderal Sudrajat. Itu sudah keluar dari Pak Zaini di depan Departemen itu juga sudah dibantah oleh karena itulah kenapa pertanyaan itu menjadi penting diajukan kepada calon Presiden Joko Widodo lewat Pak Prabowo. Konteksnya jadi adalah kalau apakah kita umpama ingin pandangan menjadi bagian dari konflik itu? Jawabannya sudah jelas Sudah Pak jelas. Jokowi. Mana yang tidak jelas? Pak Prabowo. Jawaban Pak Jokowi Baik, sudah silakan jelas. Pak Ramadan. Clear. Kalau saya lihat sih sederhana aja ya. Tidak ya. Kalau Pak Indra referensinya banyak, luas gitu. Kalau Pak Prabowo kita akui aja, awareness dia memang kurang memadai untuk pengetahuan luar negerinya. Justru begini Bung Ramadan. Kalau Bung Ramadan mengatakan, ya, kalau Bung Ramadan mengatakan bahwa dilanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo Hatta, Pak SP Budiono, itu yang berhati. Salah satu ciri Pak SBY ini kan kehati-hatian. Justru menurut saya poin kehati-hatian itu punyanya Jokowi, bukan punyanya Pak Prabowo. Begini ya. Ramadan itu dukung Jokowi. Bung Indra, 25 tahun upaya kita terlibat di Laut Tiongkok Selatan. Itu diantaranya 2 tahun pemerintahan Megawati Soekarno Putri yang dari ketua umum. Tapi Saya setuju, tapi kan hati-hati. tapi terlibat. baik, saya ingin menengahi juga, tapi tadi disebutkan oleh Jokowi bahwa jika kita mempunyai solusi yang terbaik, solusi yang tepat. Kalau menurut Anda apa solusi yang Nggak terbaik? bisa, jadi pemimpin itu nggak boleh pakai jika. Dalam otak pemimpin itu sudah ngerti tentang masalah ini. Menurut tim Prabowo apa solusi terbaiknya? Solusi paling lain tidak ada kecuali Indonesia harus mengambil peran karena Indonesia punya hubungan diplomatik dengan seluruh negara-negara ASEAN. Jangan lupa. Itu kan sudah dilakukan. Sebentar. Indonesia dalam 25 tahun dia memimpin delegasi itu dalam 12 tahun. Rahma, Indonesia kalau itu mengerti. jawabannya normatif. Jadi saya kira Bukan normatif, orang fakta kok. Itu bisa dilakukan fakta. oleh siapa? Itu fakta. Itu sudah berlangsung kan? Sudah berlangsung dan fakta. solusinya di sini ya. Iya dong. Itu nggak baru. Awareness kita, kesadaran kita tentang Laut Tiongkok Selatan ini harus tetap kuat ya. Pemahaman kita, awareness kita harus tetap kuat di sana. Karena apa? Kalau Pak Prabowo itu NKRI sudah harga mati, kedaulatan Republik Indonesia adalah harga mati, maka tidak akan pernah kejadian lepas sipadan likitan lagi untuk Indonesia ke depan. Nah itu jelas. Begini Bung Ramadan, sebetulnya kalau mau bicara tentang data-data termasuk data-data intelijen, sudah terjadi konflik. Sudah berapa konflik kapal kita, kapal angkatan laut kita menyusup di sana. Tapi masalahnya, kita kuat atau tidak berperang melawan Cina? Nah, ini panjang nih. Makanya seluruh diplomasi yang diarahkan ke sana adalah diplomasi damai, bukan bahasa perang. Kalau bahasa perang dalam satu minggu kita rontok melawan Cina. Ini masalahnya. Nah, kita lindungi rakyat Indonesia. Atau kita ingin berdiplomasi seperti macan, mengaum aja, tapi nggak ada giginya. Gitu. Justru di situ. Oh ya. Ya, diplomasi kita itu adalah soft politics. Kita mengedepankan dialog gitu ya. Untuk itu. Ya, Kita harus pendapat di situ kok. Baik, ini yang terakhir akan iklan ini. Saya pikir dari kubunya Pak Prabowo soal Laut Cina Selatan yang disebut solusi, saya pikir nggak ada. Apa yang disampaikan oleh dua teman kita tadi itu hanya duplikasi
dari apa yang sudah dijalankan. Baik. Nah, kalau Pak Jokowi tadi di ujungnya kita lakukan diplomasi, tetapi kalau untuk militer, pendekatan militer kita bikin rame. Kita bikin rame dan kita ukur kekuatan. Baik, kita harus break dulu. Kita akan kembali setelah pesan berikut ini. Terima kasih. Anda kembali bersama kami dalam mendebat tim sukses Capres Cawapres menyoroti tentang visi Capres politik luar negeri. Baik, kalau tadi sudah saya ke kubu Prabowo Hatta ini ya. Tadi Pak Jazilul juga menyoroti bahwa kita tadi sudah banyak berbicara tentang visi-visi dari Jokowi ya, mulai dari Palestina, Laut Tiongkok tadi, kemudian kata Pak Jazilul tadi bahwa Jokowi kerap memberikan tren perbincangan begitu ya, visi-visinya banyak diperbincangkan. Ada drone, ada leopard begitu kan, yang banyak menjadi perbincangan setelah itu. Nah sekarang kami beri kesempatan ini kepada kubu Prabowo untuk menyoroti begitu ya, visi dari Prabowo sendiri yang bisa menjadi perbincangan publik begitu, menjadi sorotan. Silakan. Dan bagi Prabowo itu ya berangkat dari premis bahwa diplomasi yang kita lakukan itu tidak sekedar kata-kata, tetapi seperti kata Rendra, pelaksanaan dari kata-kata ya, dan didukung oleh instrumen ekonomi pertahanan sosial budaya agar efektif untuk didengar oleh kawan maupun lawan. Nah, saya kira ini yang akan menjamin postur luar negeri kita itu menjadi lebih berwibawa di mata mancanegara, di mata asing. Dan yang kedua, kita perhatikan bahwa Pak Prabowo melihat bahwa politik luar negeri kita itu bebas dan aktif, ya, tidak semata mendayung di antara dua karang seperti zaman yang lalu, tetapi saat ini kita berada di sebuah zaman yang turbulen, yang seperti globalisasi. Nah, ini harus kita sadari. Dan Pak Prabowo di sini menyiapkan itu tadi instrumen kebijakan yang holistik di sini, bukan kebijakan luar negeri ansih misalnya perdagangan internasional seperti itu selesai, tidak, tetapi juga menyangkut aspek-aspek luas lainnya. Dan yang ketiga, yang visi dari Pak Prabowo yang bisa kami sampaikan di sini adalah menajamkan kembali ya prinsip tentang hubungan bertetangga yang baik, ya, hubungan yang bertetangga yang baik. Kita tidak ingin menciptakan perang kepada negara sahabat, tetapi adalah harga mati integritas wilayah Indonesia untuk tidak bisa diobok-obok, apalagi lepas seperti era Sipadan dan Ligitan pada zaman lalu. Nah, itu tiga hal. Komentari Pak Jazilul. Tidak ada yang konkret apa yang disampaikan Mbak Rama. Itu semua ide-ide normatif yang secara konstitusional sudah diatur. Nah, Pak Prabowo sering bilang soal kebocoran, kekayaan negara. Tapi apa solusinya? Nggak ada. Soalnya apa? Hanya bicara hal-hal yang menurut saya normatif. Tidak memberikan solusi, tidak ada yang baru. Itu ada di buku-buku. Baik, nah, ini ditanggapi nih Pak Halim. Jangan terkesima dengan Pak Jazilul gitu dong, silakan. Tetangga yang baik bagaimana? Gak apa-apa. Ya, kalau ditanya tentang visi luar negeri Pak Prabowo Subianto, dua hal tadi kemarin kan, dua hal. Apa itu? Kalau Prabowo suka bilang dua hal. Dua. Hal yang pertama itu adalah visi luar negeri. Hal yang kedua lagi itu adalah bicara tentang pertahanan. Saya mau katakan bahwa yang ketiga bocor kan tadi kan. Ya, kalau istilah bocor itu orang tidak pernah pakai kecuali memang orang yang punya integritas dalam menyelamatkan bangsa dan negara. Nah, visi politik luar negeri itu kan memang bagi Prabowo Subianto adalah bagaimana memantapkan seluruh kemantapan ekonomi, politik, sosial, budaya dalam negeri. Itu sebabnya tadi malam kemarin dia mengatakan bahwa sehebat dan secanggih apapun yang kita miliki, tapi kalau tidak mendatangkan kesejahteraan bagi prajurit, tidak mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat Indonesia, semua ini kita mau bikin apa? Baik. Sementara negara itu dan pemerintah, presiden dan seluruh hulu balangnya
jajarannya itu adalah representasi untuk menjadi representasi mendatangkan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi rakyat. Apa yang disampaikan tetap konkret. Silakan nih Bang Indra yang terakhir sebelum break. Ya saya kira Pak Prabowo memang normatif. Artinya apa-apa yang disampaikan itu sebetulnya nggak ada terobosan-terobosan baru. Karena dia tidak mau ngecap, dia tidak mau ngecap. Bukan ngecap. Tetap saja kita siapapun menjadi calon presiden harus menyampaikan apa yang tidak dilakukan. Tapi itu yang rasional mungkin atau realistis. Bukan, itu membual menurut saya ya. Kenapa? Karena saya 8 tahun di Center for Strategic and International Studies. Saya sangat mengerti buang-buang masalah politik luar negeri, masalah pertahanan, keamanan. Jadi ketika Pak Prabowo bicara, itu saya melihat nggak ada isinya sama sekali gitu. Isinya ada di Jokowi. Nah, Jokowi cuma masalahnya banyak hal yang disampaikan oleh Jokowi tidak dimengerti oleh yang lain, termasuk oleh Pak Prabowo, sehingga dipertanyakan terus dan pada akhirnya Pak Prabowo setuju sama Jokowi. Baik, kita harus break dulu ini. Kita akan dari segmen berikutnya. Belum. Baik, kita akan beri kesempatan pada masing-masing tim nanti ya untuk mengajukan pertanyaan. Jadi sekarang udah mulai di karang-karang ya. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih. Ini luar biasa nih semangatnya teman-teman di studio ini. Semoga tinggal tanggal 9 Juli tetap semangat ya. Iya, ini sekarang kita lanjutkan tadi ya. Kami beri kesempatan kubu Jokowi JK untuk mengajukan pertanyaan ke kubu Prabowo. Silakan. Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi soal Indonesia sebagai negara maritim dan akan dijadikan poros maritim, negara maritim terbesar di dunia, saya pikir suatu yang masuk akal. Dan untuk juga illegal fishing, illegal logging dan lain-lain yang menyangkut perairan Indonesia harus dipertahankan secara baik. Nah, untuk urusan itu saya ingin bertanya sama kubu Pak Prabowo, sebab saya nggak menemukan solusi yang konkret atas pencurian di laut, termasuk juga semua barang ilegal itu terjadinya di laut, penyelundupan BBM, narkoba, illegal fishing. Visinya Pak Jokowi jelas. Baik. Maritim harus diperkuat. Pertahanan maritim harus diperkuat. Baik, ini... Nah, ini Pak Prabowo saya mau bertanya. Pak Prabowo kerap mengatakan itu salah satu kebocoran ya penyebabnya adalah pencuriannya. Nah, ini solusi itu apa disinggung juga begitu? Begini. Kalau kita lihat bahwa di era SBY ya dengan MEF-nya ya, minimum essential forces-nya itu sudah terpenuhi ya, sudah terpenuhi. Nah, tentu di sana kita katakan bahwa kekuatan darat penting, ya penting. Kekuatan maritim penting, ya penting. Udara penting, ya penting. Di dalam pertahanan negara kita itu semuanya akan bermain begitu. Nah, kembali tadi yang disampaikan oleh dari kubu Jokowi, justru poros maritim yang kelihatannya memang sebuah ide besar yang sangat indah, tetapi ini membutuhkan penjelasan yang lebih jauh. Karena kalau poros maritim, maka kita membayangkan ada ribuan kapal besar dan kecil ya yang dibutuhkan untuk wilayah maritim kita yang 3 kali lipat lebih besar dari daratan kita. Nah, kalau itu tidak bisa ada kakinya untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan di sana, maka ini sama dengan menggantang asap. Artinya melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Banyak peribahasanya dari tadi ya, silakan. Ya, jadi begini. Saya itu sampai dengan hari ini memang tidak membayangkan luas wilayah Republik Indonesia. Di laut itu jauh lebih luas dari daratan. Bagaimana bisa 3 pesawat tanpa awak, the drone itu 3 hanya dibagi 3 dengan wilayah seluas ini? 3 kali lipat. Kalau bicara tentang maritim, itu sampai dengan hari ini politik anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
tidak mengalokasikan Mbak Rama, saya justru bertanya visinya Pak Prabowo. Tunggu, saya jelaskan dulu. Oleh karena itu, kalau ditanya tentang visi kemaritiman, saya harus mengatakan bahwa Prabowo itu mengatakan bahwa Apa itu? luas laut itu menjadi 3 kali lipat lebih besar daripada daratan. Oleh karena itu tidak ada lain kecuali memang politik anggaran itu menjadi bagian strategis dalam rangka mendesain pengamanan laut. Dan ini bukan hal yang pernah orang pikirkan, tetapi dengan minimum essential forces yang pernah dipikirkan dan dilakukan oleh Presiden Yudhoyono di dalam visi misi Prabowo Subianto di depan teman-teman Demokrat, saya mendampingi beliau dan beliau menyampaikan pesan ini. Oleh karena itu memang bukan sesuatu yang aneh untuk ditanyakan itu kepada Prabowo Subianto. Dan saya pikir ini sudah hal yang luar biasa. Anda menangkap tadi ya Pak, silakan. Ya, justru begini ya, masalah 3 drone, 3 aja belum punya, gimana kita punya 3 skuadron kan? Maksudnya begini, Pak Jokowi ingin mengatakan bahwa masalah illegal fishing itu penangkapan ikan secara ilegal logging, yaitu hutan-hutan kita, kemudian kayu-kayu kita dikirim keluar secara ilegal. Dan kita tahu kalau Pak Prabowo mengatakan ada potensi uang yang hilang 1.000 triliun misalnya, salah satunya lewat illegal logging. Contoh, kita tahu ada satu aparat kita, siapa itu? Sitorus, yang uangnya di rekeningnya mencapai 1 triliun karena dari illegal logging, aktivitas illegal logging yang terjadi di Papua. Artinya begini, kalau kita bicara masalah kebocoran anggaran, laut itu yang membocorkannya. Selat Malaka, Selat Karimata, itu menjadi pusat, termasuk juga perempuan-perempuan Indonesia, diseludupkan dari sana. Artinya kalau kita mau menyelesaikan masalah ini, kita harus kembali ke maritim, bikin poros maritim, kita perkuat angkatan laut kita bikin drone di atas udara yang berbasis teknologi tinggi, cyber Pak Jokowi juga bilang masalah hybrid hybrid war, dan itu belum banyak yang tahu tentang itu. Menurut saya itu butuh disertasi. Saya ingin menambah Pak Rama, mestinya Pak Prabowo juga melihat sejarah bahwa kerajaan-kerajaan Indonesia, apakah kerajaan Sriwijaya, Majapahit, itu semuanya kekuatannya di maritim. Dan kita dikalahkan oleh negara kecil di maritim. Kita dikalahkan Belanda, kita dikalahkan Portugal, kita dikalahkan oleh Spanyol lewat laut, angkatan laut. Iya, tapi kita nggak mau kalah lagi ke depan. Itu yang ingin dikatakan oleh Jokowi. Ya, tapi masalah kembali tadi yang disoroti oleh Pak Ali Mukhtar Ngabalin ya, masalah drone itu kan dari segi biaya. Itu kan hanya salah satu contoh bagaimana pengawasan yang super cepat untuk kawasan udara, laut ini dipantau dari udara. Melalui cyber dan lain-lain. Ada yang itu hanya sekedar pilihan alternatif karena selama ini tidak ada terobosan. Nah, inilah yang menurut saya. Kali tadi mimpi itu, Pak. Oh, bukan, drone itu bisa diciptakan dalam negeri. Udah ada teknologinya. Ya, Mbak Rama. Batan bisa. Puspitek bisa bikin. ITB bisa bikin. Masalahnya ini nggak dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Mbak Rama, bangsa ini harus tahu Mbak Rama bahwa kita punya Pindad, punya perusahaan-perusahaan penjataan yang canggih. Dan Pak Jokowi jelas, ini harus diperkuat. Ya, Pak Ali, biasanya memang semuanya berawal dari mimpi loh Pak. Ya, makanya saya bilang seorang pemimpin yang baik itu mesti bisa mimpi, tapi mimpi yang realistis, mimpi yang dengan realistis, mimpi yang bisa menggunakan sistematika yang bagus, kemudian suatu planning yang benar. Tapi kalau planningnya untuk ngecap itu bagaimana? Bagaimana bisa dari Sabang sampai Merauke hanya dengan 3 pesawat yang tanpa awak mengontrol? 3 dulu skuadron. Memang Mbak Rama, pemimpin kalau itu namanya bukan poros maritim. Pemimpin harus berpikir 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu pemimpin. Bukan hanya masa lalu, normatif, melanjutkan. Saya kira ide-ide pemimpin. Kalau saya kira bahwa dengan 3 drone atau yang sangat sederhana tersebut,
sebenarnya Pak Jokowi itu tidak bicara soal poros maritim gitu ya. Bukan poros maritim. Emang itu untuk illegal fishing. Nah, artinya di sini ya, kalau dari Pak Prabowo itu ya, kalaupun dia mengatakan tentang yang kebocoran itu, ya sumber daya alam kita ini supaya lebih terjaga, bagaimanapun segala sesuatunya itu harus dalam negeri kuat dulu. Kesejahteraan rakyat itu harus kuat dulu. Setelah itu baru prioritas selanjutnya bisa kita lakukan. Dulu. Tapi tanpa mengatakan bahwa maritim tidak penting. Iya. Tanpa mengatakan bahwa politik maritim kita itu tidak penting. Tidak. Ini tetap penting. Seperti saya katakan tentang MIF itu tadi, itu semuanya kan dari matra, laut, udara, darat itu semua sama penting di sana. Dan tidak. Tetapi Pak Prabowo tidak seperti gagasan yang gagasan kosong, tong kosong nyaring bunyinya gitu ya. Tetapi tidak ada implementasi yang konkret di sana. Ya sebab di sana itu memang nggak ada bunyinya. Tidak ada yang bisa diserap dan dicerna oleh masyarakat karena tidak solutif. Pertanyaan saya dari tadi belum dijawab sebenarnya, Mbak. Apa sebenarnya solusi? Baik, tapi waktunya sudah habis nanti. Nah, selanjutnya di segmen selanjutnya dari kubu Prabowo akan bertanya ke kubu Jokowi ya. Disiapkan, kami akan kembali. Kini kita lanjutkan giliran dari kubu Prabowo Hatta ya untuk mengajukan pertanyaan ke kubu Jokowi. Silakan. Baik, terima kasih. Jokowi mengatakan bahwa para duta besar kita nanti itu harus berdagang, melakukan transaksi dagang. Tahukah Pak Jokowi? Saya kira nggak tahu, karena menurut konvensi Wien tahun 61, duta besar diplomat dilarang melakukan transaksi dagang ataupun komersial. Jadi tolong disampaikan kepada Pak Jokowi, statementnya itu berbahaya. Jangan sampai nanti kita diusir, diplomat kita, dubes kita diusir gara-gara melakukan transaksi perdagangan. Baik, silakan. Barangkali sesuai dengan background beliau yang pedagang, sehingga menyamaratakan perdagangan itu sama juga, bahwa dubes juga bisa melakukan transaksi perdagangan. Ini sangat berbahaya. Baik, silakan ini. Saya pikir satu pertanyaan saja, pertanyaan saja. Ramadan kan sering keluar negeri, ketemu dengan diplomat-diplomat kita. Ada nggak atasi perdagangan di kantor-kantor? Atas perdagangan itu keliru, Indra. Jokowi mengatakan duta besar kita harus berdagang. Bukan harus berdagang, harus mampu mempopulerkan produk-produk Indonesia. Dan dia punya. Salah satunya ada atasi perdagangan, ada atasi militer, ada atasi ini, ada atasi atasi ini. Banyak sekali atasi yang bisa dilakukan. Masalahnya adalah selama ini banyak sekali orang-orang yang dibuang masuk menjadi duta-duta besar, dan yang milih adalah Komisi 1 DPR. Mestinya duta-duta besar itu adalah anak-anak muda, pengusaha-pengusaha, anak-anak yang ada di sini, pedagang, sehingga mereka salah satunya adalah mereka bisa menjual apa yang kita punya, yang bisa bukan dilakukan, berdagang. yang bisa dilakukan ya, untuk koreksi kepada Pak Jokowi, bukan melakukan transaksi dagang. Betul. Tetapi yang dilakukan adalah membuka lobi, ruang, membawa para pengusaha, betul ke Indonesia. Pak Jokowi juga demikian. Pak Jokowi kan bilang begini. Saya pikir Pak Pohan paham itu. Iya, Pak Jokowi kan bilang jangan dubesnya yang dagang, tapi langsung telepon ininya, pabriknya di sana. Gimana ini harganya segini? Nah, Anda ngomong dengan ini, udah dijelaskan oleh Pak Jokowi sejelas itu, masih juga ditanya. Silakan nih Pak Ali. Anda punya pertanyaan? Iya. Jangan kalau pertanyaan saya begini sebetulnya ya. Sebetulnya pertanyaan saya ketika Pak Joko Widodo mengatakan kalau kita mampu, kalau kita memiliki kekuatan, kita punya anggaran, kita akan buyback Indosat. Di mana itu? Di mana baca, di mana agreementnya bahwa Indonesia punya hak buyback, membeli kembali Indosat. Tidak ada buyback garanti. Astagfirullah. Yang kedua. Ini kan masalah luar negeri. Yang kedua, saya sebetulnya pertanyaan ini mau saya ajukan kepada Capres. Tapi kalau antum mau jawab nggak apa-apa.
Nggak apa, ini juga bakal jadi capres Enggak, kok nanti. kalau mau jawab boleh, tapi kalau nggak tahu nggak usah. Tolong teruskan kepada capresnya. Kalau sekiranya calon presiden Joko Widodo terpilih menjadi presiden, macam mana memiliki strategi menyelesaikan FIR? Supaya jelas saya sebut FIR itu artinya Flight Information Region. Kita terbang 35.000 kaki di atas Indonesia, izinnya ke Singapura. Kalau jadi kalau bisa jawab, kalau enggak usah. Diteruskan aja pertanyaannya. Silakan. Baik, jadi Pak Ngabalin yang pertama soal apa ini? Jadi sebenarnya yang ingin disampaikan Pak Jokowi itu soal ekonomi Indonesia. Kalau ada sebagai target ya 77% kenaikan 7%. ekonomi Indonesia. Bukan 77. 7%. Salah. 7%. Bukan 77 memang 7%. 7%. Nah, dari situ Indonesia punya potensi untuk bisa membeli kembali. Nah, disitulah yang disebut Pak Jokowi. Pak Jokowi kan selalu berpikir terobosan, berpikir mencari terobosan. Bagaimana Indosat ataupun kekuatan udara kita itu juga. Ya namanya juga kalau Pak. Nah, ya bisa juga kan. Saya pikir begini, Mbak Rama, bukan soal kalau, itu memang pemimpin itu harus punya visi ke depan. Nah, ke depan itu pasti itu adalah bukan soal angan-angan, itu namanya rencana. Nah, oleh sebab itu apa yang disebut Pak Ngabalin soal FIR, soal udara Indonesia dan lain-lain itu pasti semuanya akan menjadi bagian yang tidak akan disia-siakan. Ya itu kan supaya tidak keliru dan biasakanlah jangan pasti-pasti itu. Jangan. Bukan. Insya Allah lah, jangan pakai pasti. Iya. Tolonglah. Pertanyaan Ini ditonton oleh sekian ribu juta rakyat Indonesia. Pertanyaan itu mestinya ditanyakan dulu sama Pak SBY, apa yang sudah dilakukan. Dan itu kan masalah yang memang menjadi persoalan yang sangat serius menurut saya. Karena kita harus bikin yang seperti yang dipunyai oleh Singapura supaya kita bisa pasar kita jalan kemana, jatuh di mana, segala macam. Supaya itu butuh investasi yang sangat besar. Supaya tidak tambah keliru. Saya mau jelaskan dulu. Jokowi mengatakan kalau pertumbuhan ekonomi kita 7%, kita bisa lakukan banyak hal. Masalahnya pemerintahan SBY hanya 5%. Dia nggak bisa melakukan apapun. Dan itu gagal menurut saya. Gagal itu yang dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Jangan. Cuma Jokowi JK ingin agar pertumbuhan ekonomi 7% baru kemudian uang-uang yang ada ini kita gunakan untuk itu. Pak, Bapak ingat ya, pada tahun 1998 tidak ada satu republik ini krisis tentang ekonomi. Jangan Anda lupa bahwa pada periode Ibu Megawati itu 3,66%. Memang tidak sama seperti sekarang, ekonomi periode SBY ini naik 5,33%. Tetapi yang dimaksudkan dengan PDB 7% itu adalah tentang modernisasi alat utama sistem persenjataan. Yang itu sama sekali tidak realistis, Bung. Bung, ayo Bung. Sama sekali tidak ada. Siapa yang mengatakan begini? Enggak, siapa yang mengatakan itu? Kita nggak ada punya program itu. Bagaimana? Putar kembali komentarnya. Gimana sih? Yang dikatakan Jokowi itu kenaikan ekonomi 7%. Jangan diputar-putar ke sana. 7% PDB itu kalau ekonominya meningkat sehingga modernisasi alat utama sistem persenjataan. Iya betul. Yang saya tanyakan ini adalah di mana dapat referensinya tentang buyback Indosat. Kenapa Jokowi bilang bahwa pada masa itu harus dilihat latar belakangnya karena ekonomi Indonesia krisis? Mana ada krisis tahun 98? Memang begini Pak Rama, 98 nggak ada krisis. saya pikir perlu dicermati memang. Jangan membuat masalah yang sesat karena itu akan menyesatkan banyak orang. Baik, sekarang giliran Jokowi, silakan. Jadi menurut Mukhtar Ngabalin nggak ada krisis tahun 98. Menurut Ali Mukhtar Ngabalin, iya, alasan penjualan Indosat itu karena krisis. Karena krisis Kasih ekonomi. sama saya. Di mana krisis krisisnya? ekonomi yang diciptakan oleh rezim Orde Baru. Udah, jangan ekonomi. Sejak bulan Juli. Jangan menyimpang. Sejak bulan Juli itu ada krisis ekonomi, neraca pembayaran di Thailand. Tunggu dulu, saya mau jelaskan. Kemudian tanggal 15 Januari 1998 ada letter of intent antara Presiden
Soeharto dengan IMF. Lalu kita disuntik dana. Kemudian ada dana BLBI 600 triliun. Itu yang bayar siapa? Rezim-rezim berikutnya. Yang bayar pemerintahannya Gus Dur, yang bayar pemerintahannya Mbak Mega, yang bayar pemerintahannya SBY. Sampai hari ini kita masih punya utang gara-gara letter of intent. Karena uangnya nggak ada, makanya banyak itu klausul-klausul itu. Makanya begini, baca letter of intent supaya paham apa yang maksud Jokowi. Makanya tadi begini Rahma, closing saya, makanya tadi saya bilang pertanyaan ini untuk capres. Kalau memang kami menjelaskan apa yang dimaksud. Baik, silakan Pak Jazilul. Silakan. Kami menjelaskan. Karena mungkin daya tangkap dari. Baik, silakan. Pak ini hanya bicara soal yang lalu-lalu. Sedangkan Pak Jokowi bicara ke depan, jadi selalu nggak nyambung. Bukan. Dia bertanya soal krisis tahun 98. Masa nggak ada? Bertanya soal Indosat. Kalau nggak ada gerakan 98, kalau nggak ada krisis. Ya krisis. Kalau nggak saya nggak lahir. Ini loh Pak. Ini pelanggaran HAM 3 tahun lalu, masa lalu. Mana dari ini ya nanti diatur lah. Itu Pak Joko Widodo menjelaskan tentang buyback Indosat. Ada klausul. Jadi saya harus katakan begini Bung Indra, Indra mesti ingat baik-baik. Saya mau katakan bahwa tidak ada satupun dalam letter of intent, kemudian dalam perjanjian agreement tentang penjualan Indosat itu bahwa kalau suatu saat Indonesia punya uang yang banyak dia boleh beli balik. Tidak ada cerita itu. Begini. Baik, yang terakhir. Ini kan soal teknologi informasi saja, termasuk perusahaan Indosat. Memang tidak ada di perjanjian, tetapi itu bisa saja. Kalau itu dijual kan bisa saja. Kan sekarang ke Singapura. Ya, kalau bisa saja. Saya terakhir ini. Bisa saja, tidak ada menutup kemungkinan. Penutup ini. Kalau saya lihat bahwa dari kedua capres ini kita harus akui bahwa mereka yang dua ini adalah yang terbaik dari anak bangsa kita yang bertarung untuk pemilihan presiden mendatang. Ya. Dan untuk memimpin 245 juta rakyat Indonesia, kita memerlukan pemimpin yang kuat, pemimpin yang mandiri, yang tidak hanya sekadar petugas partai. Ya, tetapi adalah yang ingat bahwa di sana juga bukan hanya satu partai aja, ada banyak partai di sana. Yang tanpa partai pun itu presidennya juga Jokowi harus siap juga untuk untuk memimpin mereka. Baik, begitu. Silakan Pak Ali, singkat. Saya mau katakan bahwa memang untuk pemilu 2014 ini khusus dari kedua capres inilah menjadi kader paling terbaik bagi Indonesia. Tapi saya mau katakan bahwa tidak ada orang yang memenangkan pertarungan itu kecuali dia nomor 1. Baik, silakan nih Pak Indra. Petugas partai menurut saya bukanlah hal yang kita harus hindari, karena Ramadan Pohan orang partai, Ali Mukhtar Ngabalin orang partai, saya orang partai, ini juga orang partai. Partai apa nih? Petugas partai apa? Masih Partai Golkar. belum diberhentikan. Masalahnya Jokowi itu dipilih oleh ketua partai, dipercaya berdasarkan mandat partai. Yang satu lagi itu langsung menjadi ketua dewan pembina partainya, ketua umum partainya, artinya dia adalah majikan dari partai itu. Sementara Jokowi adalah rakyat dari partai sendiri yang dipilih oleh rakyat. Mana yang lebih penting di Indonesia, majikan atau rakyat? Menurut saya pilih nomor 2. Baik, silakan Pak Jazilul. Jadi begini Pak Ramai, ini soal fenomena Pak Ramai ya, fenomena masyarakat Indonesia yang perlu perubahan, pemimpin yang rakyat dan punya hati dan sambung dengan rakyat. Nah, Pak Jokowi ini, jangankan Pak Jokowinya ya, Jokowi KW2 saja itu masyarakat itu seneng lihatnya. Apalagi Jokowi yang asli. Ojo tume jujur, masyarakat itu tahu. Ampura-popo. Trendsetter lah ya. Masyarakat tidak butuh pemimpin yang menunjukkan kemewahan dan gagah-gagahan, Pak Rama. Untuk 2014 saya yakin Pak Jokowi itu mewakili arus masyarakat yang butuh pemimpin yang sederhana, memiliki kecerdasan dan solutif, bukan yang gagah-gagahan. Baik. Jadi kalau disebut petugas, aku ya ora popo. Baik, terima kasih nih kalau Pak Ali Mukhtar ini gagah beneran, ini bukan gagah-gagahan ini. Saya terus terang saya ingin mengatakan terakhir yang saya tadi titipkan pesan supaya
tolong kasih tahu bahwa pada tahun 2000-2001 itu tidak ada krisis dan penjualan Indosat. Baik, tadi itu sudah terakhir. Ya, nyambung lagi. Ini closing. Terima kasih Ya, Pak Ali. saya Terima harus kasih. mengatakan kepada rakyat Indonesia bahwa Pak Ali. inilah wajah Prabowo Subianto tentang Indonesia. Baik, baik. Oleh Ini karena- sudah selesai. Terima Oke, kasih Pak Ali. Terima karena kasih Pak Ramadan. turunan. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak Jazil. Dan terima kasih pemirsa semua. Saya Rama Sarita. Sampai jumpa.